Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita milik Tuhan. Kita mau hidup diatur oleh Tuhan. Kita mau hidup diarahkan oleh Tuhan. Karena itu kita harus tetap sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita cuma bisa bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, semua dalam rencana Tuhan, semua dalam rancangan Tuhan, dan semua baik adanya. Itu sebabnya hidup kita harus berpaut betul kepada firman Tuhan. Dan oleh sebab itu hari ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tak pernah Tuhan tinggalkan kami, tak pernah Tuhan biarkan kami. Itu sebabnya kami rindu untuk selaras sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami mengerti, untuk kami pahami. Dan kami mau belajar firman-Mu, bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Daud bersama-sama dengan bangsa Israel datang kembali ke ke Ziklag, iya kan? Maka yang terjadi, Ziklag sudah dijarah. Wah, itu menyedihkan sekali. Semuanya sudah dibakar, semuanya sudah habis. Bahkan anak istri daripada prajurit-prajurit laki-laki yang pergi berperang ini sudah dibawa oleh orang-orang Amalek, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa semua orang sedih, semua orang Israel marah. Di sisi lain dia sedih, di sisi lain dia marah. Dia marah sama Daud, dan repotnya, parahnya gitu ya. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6, Daud memiliki keadaan yang sangat terjepit. Kenapa terjepit? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saudara lihat, ini yang terjadi. Daud mendapat serangan dari luar, dari orang-orang Amalek yang membakar Ziklag, membawa anak dan istrinya, juga termasuk istri-istrinya Daud, sudah dikasih dalam Tuhan. Tetapi dari dalam sendiri, orang-orang Israel, rakyat itu pedih hati, sehingga mereka akan melempari Daud dengan batu masing-masing, karena anaknya laki-laki dan perempuan telah diambil gitu loh saudara. Tapi apa yang Daud lakukan, saudara dikasih dalam Tuhan, ini sangat luar biasa. Dan ini yang saya mau ajak setiap kita untuk lakukan apa yang sama seperti Daud lakukan. Alkitab katakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di sisi lain, Daud mengalami tekanan yang begitu kuat. Keadaan di saat itu, Alkitab katakan Daud sangat terjepit. Kenapa terjepit? Karena dari luar orang-orang Amalek menghancurkan mereka, dan dari dalam pun bangsa Israel pada saat itu hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan, dapat serangan di dua sisi, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi yang Daud lakukan, yang dia lakukan adalah dia kuatkan kepercayaannya kepada Allah. Apa yang kita hadapi hari-hari ini, saudara? Apa yang membuat engkau takut? Apa yang membuat engkau terjepit? Keputusan kita adalah apakah kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Allah, atau kita menguatkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Ini pilihan. Sama-sama bilang sama saya, hidup itu pilihan. Di sisi lain Daud panik, Daud khawatir. Tapi di sisi lain Daud juga tahu dia punya Allah. Dia punya Tuhan. Itu sebabnya dia memiliki keputusan yang tepat. Dia mengambil keputusan yang tepat. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun keadaan dan situasi yang dia lihat sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang dia kuatkan adalah apa? Kepercayaannya kepada Tuhan. Yang dia kuatkan bukan ketakutan, kekhawatiran, kecemasannya. Ada banyak orang ketika diperhadapkan dengan keadaan sukar, keadaan sulit, keadaan terjepit, yang dia kuatkan, yang dia bold adalah kekhawatirannya, masalahnya, ketakutannya, sehingga bukan semakin kuat tapi semakin lemah. Berbeda dengan Daud, yang dia kuatkan bukan ketakutan, kekhawatirannya, tetapi yang dia kuatkan adalah kepercayaannya kepada Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, yang saya harus kuatkan adalah kepercayaan saya kepada Allah.
Amin. Situasi seperti ini bisa dialami oleh semua orang, saudara. Setiap kita bisa saja mengalami situasi yang terjepit seperti ini. Tetapi hari ini kita diingatkan, ayo kuatkan kepercayaanmu kepada Allah. Jangan kuatkan ketakutanmu. Kadang ada dari kita banyak yang kita kuatkan justru ketakutan kita. Yang kita kuatkan, yang kita bold justru kekhawatiran kita. Bukan semakin kuat engkau akan semakin terpuruk, engkau akan semakin hancur, engkau akan semakin takut. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah pilihan. Kalau kita memilih untuk menguatkan, maka pilihlah untuk menguatkan kepercayaanmu kepada Allah. Bukan menguatkan apa yang kau takutkan sehingga kau semakin takut, kau semakin khawatir, kau semakin terpuruk. Itu sebabnya pemazmur juga berani katakan dalam Mazmur 116 ayat 10, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku percaya sekalipun aku berkata aku sangat tertindas. Aku tetap percaya sekalipun keadaanku tertindas. Aku tetap percaya, aku mau kuatkan kepercayaanku sekalipun keadaanku sedang sukar. Kuatkan kepercayaanmu kepada Allah. Di dalam Mazmur 27 ayat 3 juga pemazmur bilang begini, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal ini pun aku tetap percaya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari Raja Daud hari ini. Kalau kita sedang mengalami keadaan terjepit, kita sedang mengalami keadaan sukar, kita sedang mengalami keadaan susah, ayo sama-sama kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bukan kau kuatkan takutanmu, yang kau bold justru, yang kau tegaskan justru kekhawatiranmu. Jangan. Ayo kuatkan kepercayaanmu. Semakin hari kau semakin harus kuat. Caranya sederhana, percaya, jangan bimbang. Keadaan boleh berubah, keadaan situasi boleh terancam, tetapi kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita punya Tuhan yang selalu membela kita. Kita punya Tuhan yang selalu mengatakan, bagiku tidak ada yang mustahil. Amin. Kita disertai kok. Pegang firman Tuhan hari ini. Karena ada kalanya keadaan kita keadaan yang terjepit. Ada kalanya keadaan kita keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi kuatkan kepercayaanmu. Jangan kau kuatkan ketakutanmu. Jangan kau kuatkan kekhawatiranmu. Tapi kuatkan kepercayaanmu untuk tetap terus percaya kepada Allah. Yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang mustahil menjadi mungkin. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Firman sudah terbentang, firman sudah termaterai dalam hati kami. Kalaupun keadaan kami hari-hari sedang terjepit, kalaupun keadaan kami hari-hari sedang tidak baik-baik saja, kalaupun keadaan kami hari-hari sedang sukar, apapun yang umat Tuhan sedang gumuli hari-hari ini, kami mau memutuskan untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Allah. Itu sebabnya hamba berdoa, ya Tuhan, biar iman Tuhan tambah-tambahkan dalam hati hidup anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Dimanapun mereka berada, teguhkan, kuatkan iman mereka, ya Allah. Untuk mereka melihat campur tangan Tuhan, pembelaan Allah, pertolongan Tuhan Yesus terjadi dalam hidup masing-masing kami. Hamba menyerahkan juga setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang takut, Tuhan pulihkan, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.